Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gustina Widaningsi dari kelas C1 Prodi Peternakan Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf. Pengertian paragraf. Di dalam sebuah tulisan atau karangan biasanya terdapat bagian yang agak menjorok ke dalam. Bagian yang secara fisik sudah tampak dengan nyata karena adanya tanda menjorok itu disebut paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Paragraf yang baik yaitu meliputi kesatuan paragraf, kepaduan paragraf, kelengkapan dan ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi. Kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Contoh paragraf tanpa kesatuan. Pada saat ini, manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. A. Kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat. B. Referensi. C. Substitusi. D. Elipsis. E. Sinonim. F. Antonim. G. Hiponim. H. Kemeroniman. Dan I. Repetisi. Kelengkapan dan ketuntasan. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Ketuntasan dapat dimaknai kedalaman pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Kemudian keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Kemudian konsistensi. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan. Kemudian beberapa jenis-jenis paragraf beserta pengertiannya. Pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Kemudian yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf deduktif indukatif atau paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Kemudian yang keempat, paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Kemudian yang terakhir, paragraf dengan ide pokok tersebar. Paragraf dengan pola semacam ini tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Selebih kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.